Istri ngojek, suami selingkuh. Di sebuah rumah sederhana yang nyaman, Arina dan Dedi hidup bahagia bersama anak mereka, Hasan. Rumah ini bukanlah rumah yang besar atau mewah, namun penuh dengan cinta. Dedi bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor. Sementara Arina sepenuh hati menjadi ibu rumah tangga yang selalu siap merawat Hasan. Meski jadwal kerja Dedi padat dan sering membuatnya pulang larut malam, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga kecilnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dedi baru saja pulang dari kantor. Arina sedang di dapur, sibuk menyiapkan makan malam. Sementara Hasan duduk di ruang tamu bermain dengan mainan mobil-mobilannya. Dedi masuk ke rumah dengan senyum lelah tapi bahagia. "Assalamualaikum," sapanya lembut meletakkan tas kerjanya di atas meja kecil di dekat pintu. "Waalaikumsalam," jawab Arina sambil menyekat tangannya dengan lap. Ia menghampiri Dedi tersenyum penuh kasih. "Capek ya?" Dedi tersenyum tipis dan mengangguk. "Lumayan, tapi hilang begitu lihat senyummu." Arina terkekeh, pipinya sedikit memerah mendengar pujian sederhana itu. "Kamu istirahat dulu, makan malam, sebentar lagi siap." Dedi mengangguk, lalu berjongkok di samping Hasan yang asik bermain. "Hasan, ayah pulang." Dedi mengusap rambut anak laki-lakinya dengan lembut. Hasan langsung menoleh dengan senyuman cerah. "Ayah, ayo main mobil-mobilan sama Hasan." Dedi tertawa kecil. "Sebentar ya nak, ayah mau cuci tangan dulu. Setelah itu kita main, oke?" Hasan mengangguk penuh semangat, sementara Dedi berdiri dan menuju ke kamar mandi. Setelah mencuci tangannya, Dedi kembali ke ruang tamu dan duduk di lantai bersama Hasan. Mereka mulai bermain mobil-mobilan. Tawa kecil Hasan memenuhi ruangan. Arina memandang mereka dari dapur dengan senyum lembut. Pemandangan ini selalu membuat hatinya hangat. Meski Dedi lelah setelah seharian bekerja, ia selalu meluangkan waktu untuk Hasan dan Arina. Arina tahu bahwa bagi Dedi, kebersamaan dengan keluarga adalah sumber kebahagiaan sejati. Setelah beberapa saat, Arina memanggil mereka. "Dedi, Hasan, makan malam sudah siap." Dedi bangkit sambil menggendong Hasan yang tertawa kecil. "Ayo, makan malam dengan ayah dan ibu," kata Dedi dengan suara hangat membuat Hasan semakin ceria. Mereka bertiga duduk di meja makan. Hidangan sederhana berupa nasi, sayur, dan ayam goreng memenuhi meja. "Terima kasih sudah masak sayang," ujar Dedi sambil menyendok nasi ke piringnya. Arina tersenyum lembut. "Sama-sama, aku senang kamu suka." Mereka mulai makan dengan penuh kehangatan. Hasan asik bercerita tentang apa yang ia lakukan sepanjang hari. Sementara Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali Dedi melirik Arina, berterima kasih dalam hati atas semua cinta dan perhatian yang ia berikan pada keluarga kecil mereka. Setelah makan malam selesai, Arina mengajak Hasan untuk tidur. "Hasan, sudah malam, ayo kita ke kamar." Hasan merajuk sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Tapi ayah harus bacain cerita sebelum tidur," katanya penuh harap. Dedi tertawa kecil. "Tentu nak, ayah bacain cerita malam ini." Setelah Hasan tertidur dengan tenang, Dedi kembali ke ruang tamu, di mana Arina sedang merapikan sisa-sisa makan malam. "Terima kasih Arina," kata Dedi tiba-tiba membuat Arina berhenti sejenak. "Untuk apa?" tanya Arina sambil tersenyum, meski sedikit bingung. "Untuk semua yang kamu lakukan, kamu selalu ada buat Hasan dan aku, meski aku sering pulang terlambat. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu selalu melakukannya dengan senyuman." Arina tersentuh oleh kata-kata Dedi. Ia mendekat dan menggenggam tangan suaminya. "Kamu tahu Dedi, melihat kamu dan Hasan bahagia adalah kebahagiaanku. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya cinta dan kebersamaan. Itu sudah lebih dari cukup." Dedi tersenyum menatap mata Arina dengan penuh kasih. "Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Terima kasih ya, sudah menjadi bagian dari hidupku." Mereka saling tersenyum, berbagi kehangatan yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Meski hidup mereka sederhana, cinta yang mereka miliki adalah harta paling berharga. Malam itu mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, menikmati kebersamaan yang tenang. Meskipun hidup kadang penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, kebahagiaan akan selalu ada di tengah-tengah mereka. Kehidupan Arina dan Dedi yang tadinya bahagia dan penuh kehangatan mendadak berubah kelam. Pada suatu pagi yang biasa, Dedi pulang dari kantor lebih awal dari biasanya dengan wajah muram. Tanpa sepatah kata pun,
Ia langsung menuju kamar dan menutup pintu dengan keras, membuat Arina merasa ada yang tidak beres. Dengan perasaan cemas, Arina menyusulnya ke kamar. "Mas, ada apa? Kamu kelihatan lelah. Apa yang terjadi di kantor?" Tanyanya lembut, berharap ada jawaban yang menenangkan. Namun Dedi hanya duduk di tepi ranjang, menunduk dan terdiam. Arina menunggu. Namun kata-kata itu tak kunjung keluar. Akhirnya Dedi menghela nafas panjang dan berkata pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. "Aku di PHK." Arina terdiam, rasa terkejut menyeruak dalam hatinya. "PHK? Kenapa? Kenapa tiba-tiba?" Tanyanya dengan suara bergetar. Dedi menggeleng, tidak ingin menjelaskan lebih jauh. "Perusahaan bangkrut, semua orang dipecat. Aku tidak punya pekerjaan lagi." Mata Dedi menerawang seolah kehilangan arah. Arina mencoba menenangkan suaminya, meski hatinya sendiri diliputi kecemasan. "Kita akan cari jalan keluarnya. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Jangan khawatir, kita pasti bisa," ujarnya dengan lembut, berusaha memberikan harapan, tapi Dedi hanya diam. Hari-hari berikutnya, suasana rumah yang dulu penuh dengan tawa Hasan dan obrolan hangat Arina dan Dedi berubah. Dedi semakin sering mengurung diri di kamar, tenggelam dalam kesedihan dan perasaan tak berdaya. Ia yang dulu selalu ceria dan penuh kasih, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dan dingin. Setiap hari terasa seperti beban bagi Dedi. Hasan yang masih kecil belum mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya yang dulu selalu bermain dengannya, kini sering marah tanpa alasan. Suatu hari, Hasan dengan polosnya menghampiri Dedi yang duduk di ruang tamu, matanya penuh harapan. "Ayah, main mobil-mobilan sama Hasan lagi ya," pinta Hasan sambil tersenyum lebar, berharap ayahnya akan menyambut ajakannya seperti dulu. Namun bukannya menjawab dengan lembut, Dedi justru membentak. "Hasan, jangan ganggu ayah capek." Suaranya tajam, penuh kemarahan yang tak terkendali. Hasan terkejut, matanya mulai basah. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya berubah. "Tapi ayah, Hasan cuma mau main." Suara Hasan bergetar, nyaris berbisik. Arina yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Mas, jangan begitu. Hasan hanya ingin bermain denganmu," katanya, mencoba menenangkan. Tapi Dedi menggerutu dan bangkit meninggalkan ruang tamu, kembali mengurung diri di kamar. Hasan menangis kecil, bingung dengan perubahan ayahnya. Arina menggendongnya, memeluk erat-erat anak itu, seolah ingin melindunginya dari rasa sakit yang bahkan ia sendiri tak bisa menghindar. Arina merasa hancur. Dedi yang dulu menjadi pilar keluarga mereka, kini tenggelam dalam keterpurukan. Setiap kali ia mencoba bicara, Dedi hanya diam atau merespon dengan singkat dan dingin. Seolah ada dinding tebal yang kini memisahkan mereka. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan sepi. Malam itu setelah Hasan tertidur, Arina duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Air mata yang ia tahan selama ini akhirnya jatuh, mengalir tanpa henti di pipinya. Ia merasakan kekhawatiran yang begitu mendalam, bagaimana mereka akan bertahan. Di dalam kamar, Dedi berbaring sendirian, matanya terbuka menatap langit-langit. Setiap malam ia terjaga, memikirkan kegagalannya sebagai kepala keluarga. Rasanya malu dan kecewa menghantamnya tanpa henti. Ia merasa tak berguna, tak bisa lagi memberikan kehidupan yang layak bagi Arina dan Hasan. Pikiran itu menyusahkan dadanya, membuatnya tenggelam semakin dalam keputusasaan. Namun Dedi hanya bisa menggeleng. "Aku lelah, aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Suaranya terdengar hampa, seolah semua harapan telah sirna. Rumah mereka kini seperti ruang kosong yang sunyi, penuh dengan bayang-bayang kegelisahan dan rasa putus asa. Arina menyadari bahwa menunggu Dedi bangkit dari keterpurukannya mungkin memakan waktu yang lama. Ia tahu bahwa jika mereka ingin bertahan, harus ada sesuatu yang dilakukan. Melihat kondisi keuangan keluarga yang semakin mengkhawatirkan, Arina akhirnya mencoba mengambil inisiatif. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan segalanya memburuk. Dengan tekad yang kuat, Arina mengusulkan untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa toko kelontong. Usaha ini sederhana, namun cukup untuk menopang kebutuhan harian mereka jika dikelola dengan baik. Arina berharap dengan adanya toko kelontong, setidaknya ada pendapatan yang stabil untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dedi, meski masih terpuruk, akhirnya menyetujui usulan tersebut setelah beberapa kali Arina meyakinkannya. Namun, persetujuan itu lebih seperti sikap pasrah daripada antusiasme.
Mereka lalu meminjam modal dari orang tua Arina yang tanpa ragu memberikan dukungan finansial demi kebaikan putri dan cucunya. Dengan modal tersebut, mereka berhasil membuka toko kelontong kecil di dekat rumah. Awalnya, Arina dan Dedi merasa optimis. Meskipun usaha mereka kecil, mereka berharap itu akan menjadi titik balik kehidupan mereka yang perlahan kembali ke jalur yang benar. Setiap hari Arina mengelola toko dengan penuh semangat, mencoba menarik pelanggan dan menjaga stok barang. Ia belajar banyak tentang pengelolaan toko dalam waktu singkat, sambil tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu bagi Hasan. Namun optimisme itu tidak bertahan lama. Penghasilan dari toko kelontong itu ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Pendapatan harian yang dihasilkan seringkali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Toko kelontong kecil itu lebih mirip angin sepoi-sepoi yang memberikan harapan palsu, bukan angin segar yang mampu membawa perubahan besar. Dedi, meskipun terlibat dalam mengurus toko, tidak sepenuhnya pulih dari keterpurukannya. Ia masih sering terlihat lesu, tidak bersemangat, dan tenggelam dalam perasaan kecewa terhadap dirinya sendiri. Arina bisa melihat bahwa meskipun ia hadir secara fisik, mental Dedi masih jauh dari kehidupan mereka, bahkan dalam saat-saat sibuk melayani pelanggan. Arina kerap menangkap tatapan kosong di wajah suaminya. Dedi seolah-olah hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan. Hari-hari terasa panjang bagi Arina, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di toko. Mencoba menjalankan bisnis yang tak pernah benar-benar berkembang. Beban yang ia pikul semakin berat. Selain harus mengelola toko dan mengurus Hasan, ia juga harus menjaga agar rumah tangganya tetap utuh di tengah situasi yang semakin sulit. Arina mulai merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tak ada ujungnya. Setiap malam, Arina sering merenung sendirian di ruang tamu setelah Hasan tertidur. Rasa lelah, baik fisik maupun emosional, semakin menekan. Meski ia berusaha keras untuk tetap kuat, dalam hatinya ia merasa sendirian. Beban yang ia pikul terasa seperti berat dari hari ke hari, dan Dedi, yang harusnya menjadi penopang hidupnya, kini lebih sering menjadi bayang-bayang masa lalu yang tersesat di tengah badai. Toko kelontong yang mereka harapkan bisa menjadi penyelamat ternyata tak cukup untuk membawa mereka keluar dari krisis. Tapi Arina tahu menyerah bukan pilihan. Terlepas dari segala kesulitan, ia bertekad untuk terus berjuang meski jalannya tampak begitu panjang dan gelap. Masa-masa bahagia saat Dedi memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya kini terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Arina dan Dedi terbiasa hidup dengan stabilitas finansial yang membuat mereka merasa aman. Namun setelah Dedi kehilangan pekerjaannya, semuanya berubah. Pendapatan dari toko kelontong yang tak menentu membuat hidup mereka seperti bergantung pada sesuatu yang rapuh, selalu di ujung tanduk. Hari demi hari berlalu dengan penuh kecemasan. Kebutuhan hidup yang semakin mendesak semakin terasa menghimpit. Tagihan terus datang, sementara pendapatan dari toko kelontong hanya cukup untuk sekedar bertahan. Rasa putus asa semakin nyata di rumah kecil mereka, seperti bayangan gelap yang terus membesar tanpa ada jalan keluar. Kemudian, badai yang lebih besar datang. Di tengah kondisi yang sudah sulit, Dedi tiba-tiba jatuh sakit. Badannya lemah, tak bertenaga, seolah kelelahan mental yang ia rasakan kini menyerang fisiknya. Dedi hanya bisa terbaring di tempat tidur, tak mampu bergerak atau membantu apapun. Arina merasa panik dan bingung. Beban yang ia tanggung bertambah berkali-kali lipat. Setiap pagi, Arina harus bangun lebih awal untuk membuka toko. Tapi kini bukan hanya urusan toko yang ada di benaknya, melainkan juga kondisi suaminya yang terbaring lemah di kamar. Setiap kali ia melihat Dedi terbaring tak berdaya, perasaan khawatir dan frustasi menggelayuti hatinya. Dedi yang dulu menjadi penopang hidup mereka, kini menjadi beban yang harus ia pikul sendirian. Arina tak pernah menyalahkan suaminya, tapi ada rasa lelah yang semakin berat, mulai menggerogoti kekuatannya. Kondisi semakin berat, tapi Arina tidak pernah menyerah. Meski tak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini, ia tetap berdiri tegak. Setiap hari ia melayani pelanggan di toko dengan senyuman yang dipaksakan, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan dan kelelahan. Setiap kali ia pulang ke rumah, melihat Dedi terbaring sakit dan Hasan yang masih kecil, Arina merasakan dorongan untuk terus berjuang, meski ia sendiri tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Namun ketika situasi semakin sulit, Arina menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak cukup. Toko kelontong tidak menghasilkan banyak, dan ia tidak bisa mengandalkan penghasilan dari sana saja untuk menutupi kebutuhan mereka.
Ia harus mencari cara lain meskipun itu berarti harus mengambil keputusan yang berat. Dengan tekad yang bulat, Arina akhirnya memutuskan untuk menjadi tukang ojek online. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah baginya. Di dalam hatinya ada rasa malu dan ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Namun demi keluarganya, Arina rela mengesampingkan harga diri. Ia tahu bahwa di masa seperti ini tidak ada pilihan lain. Ia harus mencari cara untuk menambah penghasilan agar mereka bisa bertahan. Setiap hari, Arina menghabiskan waktunya di jalan, mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Pekerjaan itu melelahkan, baik fisik maupun mental. Jalanan kota yang sibuk dan penuh dengan hiruk-pikuk seringkali membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Namun di balik helm dan jaket ojeknya, Arina menyembunyikan segala kelelahan dan rasa putus asanya. Ia tahu bahwa ia harus kuat demi Hasan dan Dedi. Sementara itu, Dedi yang sudah mulai membaik setelah sakit berusaha membantu dengan menjaga toko. Meski ia sudah bisa berdiri dan melakukan aktivitas ringan, semangatnya belum pulih sepenuhnya. Toko yang sepi dan penghasilan yang terus menurun hanya membuat Dedi semakin merasa tak berdaya. Ia melihat usaha Arina yang bekerja keras setiap hari sebagai tukang ojek, dan itu membuatnya merasa bersalah. Rasa malu karena tidak lagi bisa menjadi tulang punggung keluarga semakin menghantuinya. Namun meskipun Dedi sudah mulai membantu menjaga toko, keadaan tetap tidak membaik. Pelanggan semakin sedikit dan penghasilan dari toko terus menurun. Arina yang harus membagi waktunya antara mengojek dan mengelola toko merasa semakin tertekan. Kehidupan yang mereka jalani kini jauh dari apa yang pernah mereka bayangkan. Semua impian tentang kehidupan nyaman dan penuh kebahagiaan seperti menguap begitu saja. Setiap malam saat Arina pulang dari mengojek, tubuhnya terasa begitu lelah. Seolah tidak ada energi yang tersisa. Namun ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Setelah memastikan Hasan sudah tidur, ia duduk di sudut kamar, menatap langit-langit, merenungkan semua yang terjadi. Air mata yang ia tahan sepanjang hari akhirnya jatuh, namun ia cepat-cepat menyekanya. Arina tidak ingin terlihat lemah. Bagi keluarganya ia harus tetap kuat, meskipun hatinya perlahan-lahan hancur. Dalam keheningan malam, di antara suara mesin motor yang berlalu lalang di luar, Arina hanya bisa berharap bahwa suatu hari badai ini akan berlalu. Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang makin besar. Ketakutan bahwa mungkin kehidupan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Meskipun Dedi sudah sehat, Arina tetap harus mengojek untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Toko kelontong mereka seolah kehilangan daya tariknya. Omset terus menurun. Dedi yang seharusnya menjaga toko juga terlihat mulai acuh. Arina merasa bahwa beban ini semakin berat dipikulnya seorang diri. Di tengah kesibukannya, Arina tetap berusaha merawat Hasan dan memastikan kebutuhannya tercukupi. Namun, di balik senyumannya, ia menyimpan banyak kepedihan. Hari itu, langit tampak gelap dan awan menggantung rendah di atas kota. Seakan mencerminkan suasana hati Arina yang semakin diliputi kecemasan. Sejak pagi ia telah menghabiskan berjam-jam mengojek tanpa henti, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan keluarganya. Toko kelontong yang semakin sepi membuatnya semakin merasa harus bekerja lebih keras. Di tengah lelahnya tubuh dan pikiran, sebuah pesan dari tetangga tiba-tiba masuk ke ponselnya. Pesan itu membuat darahnya seketika dingin. "Hasan demam tinggi Arina, kamu bisa segera pulang." Demikian isi pesan itu. Jantung Arina berdebar kencang, panik mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia segera memutar balik motornya, bergegas pulang dengan harapan bisa segera membawa Hasan ke dokter, atau setidaknya memberikan obat penurun demam. Namun saat tiba di rumah, ia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Dedi masih belum pulang dan dompetnya yang berisi semua uang yang mereka miliki dibawa oleh suaminya. Arina berdiri di ambang pintu terpaku beberapa detik. Hasan terbaring lemah di kasur, wajahnya memerah karena panas yang begitu tinggi. Arina merasakan ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ia bisa membantu anaknya tanpa uang? Dalam kepanikan itu, Arina dengan cepat mengetuk pintu rumah tetangganya. "Mbak, tolong bantu jaga Hasan sebentar, aku harus keluar," katanya terburu-buru, nyaris tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tanpa menunggu jawaban lengkap dari tetangganya, Arina kembali ke motornya. Ia tahu waktu tak berpihak padanya. Sambil menarik nafas panjang, ia memacu motornya ke jalanan kota. Perasaannya campur aduk antara khawatir akan keadaan Hasan dan keputusannya karena situasinya yang tak memungkinkan. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Meskipun hati kecilnya ingin segera berhenti dan kembali ke Hasan,
Ia sadar tidak ada yang bisa ia lakukan tanpa uang untuk membeli obat. Arina berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, menerima penumpang dan mengantarkan mereka ke tujuan. Meski pikirannya melayang jauh, ia terus melirik ponselnya, berharap pesan dari Dedi atau tetangganya datang dengan kabar baik. Tapi layar tetap sunyi. Setiap tarikan gas motor terasa semakin berat, seolah jalan di depannya semakin panjang dan tak ada ujung. Di tengah perjalanan, Arina terus memohon dalam hati agar Hasan baik-baik saja. Namun ketakutan itu tetap ada. Jika demam Hasan semakin parah, bagaimana ia bisa membawanya ke rumah sakit tanpa uang dan tanpa bantuan Dedi? Kecemasan yang tak terbendung bercampur dengan rasa putus asa, membuat suasana hatinya semakin tegang. Sambil melaju di antara kendaraan lain, Arina tidak bisa menghilangkan bayangan Hasan yang terbaring lemah di rumah, berharap keadaannya tidak semakin buruk. Waktu terus berjalan, sementara rasa panik semakin mendesak Arina untuk mencari solusi secepat mungkin. Saat Arina melaju di jalan menuju pom bensin, pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang Hasan yang sakit. Kepalanya berdenyut memikirkan bagaimana ia bisa membeli obat dengan cepat dan kembali ke rumah. Namun saat tiba di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, pandangannya tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya, Dedi. Ia mengenali jaket yang dipakai suaminya, namun yang membuatnya tercekat bukan hanya itu. Di belakang Dedi duduk seorang perempuan cantik dengan rambut terurai, memeluk pinggangnya erat. Keduanya tampak begitu mesra, tertawa dan berbincang seperti pasangan yang tidak terbebani oleh dunia. Pemandangan itu membuat Arina merasa seperti ditampar keras. Apa-apaan ini? Arina berbisik pada dirinya sendiri. Jantungnya berdebar kencang dengan emosi yang bergejolak. Arina langsung memarkirkan motornya, tidak peduli pada antrian pengendara lain di pom bensin. Ia berjalan cepat menghampiri Dedi dan perempuan itu. Amarah yang telah lama dipendamnya kini memuncak, siap meledak. "Dedi!" teriak Arina saat mendekati mereka. Dedi yang sedang tertawa lepas bersama wanita di motornya terkejut, spontan melihat ke arah suara itu. Wajahnya berubah pucat saat ia melihat Arina berdiri di depannya dengan mata berkaca-kaca penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa perempuan ini?" Suara Arina bergetar antara marah dan patah hati. Sementara para pengendara lain mulai memperhatikan. Dedi mencoba bersikap tenang, namun jelas terlihat ia kebingungan mencari jawaban. Arina, ini tidak seperti yang kamu pikir." "Tidak seperti yang aku pikir," Arina memotong. Suaranya makin meninggi. "Anak kita di rumah sedang sakit, aku bekerja mati-matian menggojek. Dan kamu di sini selingkuh dengan perempuan ini?" Perempuan di belakang Dedi mulai merasa tidak nyaman, mencoba untuk turun dari motor. Namun Arina sudah terlalu marah untuk peduli pada siapapun kecuali Dedi. Air mata yang selama ini ditahannya tumpah tanpa bisa dicegah. "Selama ini aku berusaha untuk kita, Dedi. Kamu yang harusnya mendukung keluarga malah bersenang-senang dengan orang lain. Aku bertaruh semua penghasilan toko kita habis untuk wanita ini." "Iya kan?" Dedi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu situasinya sudah tak terkendali, dan para pengendara yang berada di sekitar mereka mulai berbisik. Beberapa bahkan merekam kejadian itu, namun Arina tidak peduli. Rasa malu sudah tidak lagi ada di dalam kamusnya. Yang ada hanyalah rasa sakit dan pengkhianatan yang menyayat. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan selama ini?" Arina kembali mendekat, suaranya lebih pelan tapi penuh dengan kemarahan. "Kamu mengkhianati aku, Dedi. Kamu mengkhianati Hasan." Dedi akhirnya melepaskan helmnya, berusaha mendekati Arina. "Arina, aku bisa jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu." "Jelaskan? Jelaskan apa?" "Kamu harusnya di rumah jaga anak kita, tapi kamu malah di sini dengan dia." Arina menunjuk perempuan itu dengan tegas. "Apa yang bisa kamu jelaskan? Kamu sudah tidak peduli lagi dengan keluarga kita." Amarah yang membara di dada Arina tak bisa lagi dihalangi. Ia menumpahkan semua rasa sakit dan kecewa di depan umum, tanpa peduli pada tatapan orang-orang. Perempuan yang bersama Dedi mulai mundur, jelas tidak ingin terlibat lebih jauh dalam pertengkaran itu. Namun Arina tidak peduli. Yang ia lihat hanya suaminya, sosok yang telah ia percaya dan cintai, kini mengkhianatinya dengan begitu kejam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Dedi akhirnya menyerah pada argumen. "Kita tidak bisa bicara di sini, Arina. Ayo pulang dan kita selesaikan di rumah," ucapnya dengan suara rendah mencoba meredakan ketegangan. Arina terdiam sesaat, menahan semua emosi yang bercampur dalam dirinya. Dengan mata penuh kebencian, ia berbalik dan berjalan menuju motornya. "Baik, kita selesaikan di rumah. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu." Saat tiba di rumah, suasana semakin mencekam. Dedi mencoba memulai pembicaraan, namun Arina sudah tak mau mendengarnya.
Semua yang ia lihat hanya kebohongan yang selama ini disembunyikan Dedi darinya. Bagaimana kamu bisa tega, Dedi? Aku sudah berkorban begitu banyak untuk kita, sementara kamu bersenang-senang di belakangku, kata Arina dengan suara yang bergetar. Tatapannya penuh dengan rasa sakit. Aku hilaf, Arina. Aku juga merasa tertekan, kehilangan pekerjaan, toko yang tidak berjalan baik, aku bingung, jawab Dedi dengan nada lemah. Tertekan? Arina menyeringai sinis. Jangan gunakan alasan itu untuk membenarkan apa yang kamu lakukan. Aku juga tertekan, Dad. Tapi aku tidak lari ke pelukan orang lain. Arina, aku mohon dengarkan aku. Tidak, Dedi. Cukup. Aku sudah tidak mau mendengar lagi alasanmu. Suara Arina meledak. Aku berjuang mati-matian untuk kita, dan kamu menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan aku. Pertengkaran mereka semakin memanas. Suara-suara marah menggema di seluruh rumah. Hingga tiba-tiba di tengah emosi yang meluap-luap terdengar suara kaca pecah. Arina terdiam sejenak. Pandangannya kabur sebelum tubuhnya jatuh ke lantai. Dunia berputar di sekelilingnya sebelum segalanya menjadi gelap. Ketika Arina membuka matanya, pandangannya buram dan samar. Cahaya lampu rumah sakit yang terang benderang membuatnya harus mengerja beberapa kali untuk menyesuaikan diri. Kepalanya berdenyut dan rasa sakit menusuk pelipis kirinya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun rasa lemah dan letih menguasai seluruh tubuhnya. Sejenak, Arina tak mengerti di mana dirinya berada. Lalu bawa antiseptik yang tajam, suara mesin-mesin rumah sakit, dan rasa nyeri yang membakar membuatnya tersadar. Dia di rumah sakit. Di sampingnya ada sosok yang sangat ia kenali, ayah dan ibunya. Wajah mereka memancarkan kecemasan dan keletihan, jelas menunjukkan bahwa mereka telah berjaga lama di sisinya. Tatapan mata ibunya penuh kasih sayang, namun dipenuhi kesedihan yang mendalam. Arina, anakku. Suara ibunya pelan namun bergetar, seakan menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Kamu sudah sadar, nak? Arina mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kering. Setelah beberapa usaha, ia berhasil mengeluarkan suara pelan. Ayahnya yang sedari tadi duduk dengan wajah serius akhirnya bicara dengan suara berat. Kamu pingsan, Arina. Kamu terluka. Dedi, dia melempar gelas ke arahmu. Kata-kata ayahnya menghantam keras, membuat Arina tiba-tiba teringat pada pertengkaran besar yang terjadi di rumah mereka. Gambarannya datang secara kilat, wajah Dedi dipenuhi kemarahan, teriakan mereka, kaca yang pecah, dan rasa sakit yang mendadak menguasai seluruh tubuhnya sebelum segalanya menjadi gelap. Arina menutup matanya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi nyeri di kepalanya dan kenyataan bahwa ia berada di ranjang rumah sakit membuktikan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Dedi, bisiknya, suaranya penuh dengan luka yang lebih dalam dari sekedar fisik. Dia sudah dibawa oleh warga. Jawab ayahnya dengan tegas, namun ada ketegangan dalam suaranya. Warga tahu apa yang dilakukan. Mereka mengaraknya karena ketahuan selingkuh dengan janda muda di gang sebelah. Kata-kata itu menghantam Arina seperti palu. Jantungnya terasa seolah berhenti berdetak sesaat. Jadi, semua yang ia takutkan benar-benar terjadi. Selama ini Dedi bukan hanya menipu dirinya, tapi juga telah mempermalukan keluarganya di depan seluruh warga. Luka di hatinya semakin dalam, tak hanya pengkhianatan tapi juga rasa malu yang tak tertahankan. Dia dilaporkan ke polisi, lanjut ibunya yang kini tak lagi bisa menahan air mata. Karena KDRT dan perselingkuhan. Arina terdiam, mencoba mencerna semuanya. Perasaannya bercampur antara sakit fisik yang tak tertahankan dan rasa emosional yang hancur. Dedi, pria yang dulu ia cintai dan percayai, kini berakhir di tangan polisi karena kekerasan dan zina. Semua pengorbanannya, rasa cinta dan usaha untuk mempertahankan keluarga mereka kini terasa sia-sia. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Arina berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak pernah membayangkan akhir yang seperti ini. Meski ia tahu rumah tangganya terdengar rapuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan berujung pada kekerasan, perselingkuhan yang terungkap di depan warga, dan pengkhianatan yang begitu dalam. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraba perban di dahinya. Rasa sakit itu nyata, namun sakit di dalam hatinya jauh lebih dalam dan tak terobati. Hasan. Arina tiba-tiba tersadar dan langsung khawatir. Bagaimana Hasan? Ibu Arina cepat-cepat meraih tangan putrinya, mencoba menenangkannya. Hasan baik-baik saja sayang. Dia ada di rumah bersama tetangga kita. Dia sudah tidak demam lagi, kamu tenang saja. Meski mendengar kabar baik tentang Hasan, hati Arina tetap terasa hancur. Kehidupannya yang dulu terasa sederhana dan bahagia kini berubah menjadi reruntuhan yang tak bisa ia perbaiki. Keheningan yang menggantung di ruangan itu hanya suara mesin monitor yang terus berbunyi secara ritmis. Arina menatap kosong ke langit-langit rumah sakit, mencoba menahan air mata yang terus membendung. Di satu sisi ada rasa lega bahwa semuanya kini terbuka dan tak ada lagi kebohongan yang disembunyikan. Namun di sisi lain ada kehancuran yang tak mungkin bisa disembuhkan.
Perasaan ditinggalkan, dihianati, dan dicampakkan oleh orang yang seharusnya menjadi pilar kekuatannya. Dengan suara pelan dan penuh kepedihan, Arina berbisik, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Ibunya mendekat, menggenggam erat tangan Arina. "Kamu masih punya kami, nak. Kamu masih punya Hasan. Jangan pernah merasa sendirian." Meski kata-kata itu penuh dengan kasih sayang, Arina tahu bahwa luka yang telah ditorehkan oleh Dedi tidak akan pernah mudah sembuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Dan masa depan yang dulu ia bayangkan kini terasa buram, tak lagi sama. Meski berat, Arina akhirnya menerima kenyataan bahwa perpisahannya dengan Dedi adalah satu-satunya jalan. Setelah semua terjadi, pengkhianatan, kekerasan, dan penghinaan, ia tahu bahwa terus bertahan hanya akan membuat luka di hatinya semakin dalam. Perjuangan yang ia lalui bersama Dedi di masa-masa sulit tak lagi berarti ketika suaminya memilih jalan yang menghancurkan rumah mereka. Perpisahan ini bukan hal yang mudah, namun Arina tahu ia harus melangkah demi dirinya sendiri dan yang terpenting demi Hasan. Malam-malam penuh air mata menjadi saksi bagaimana Arina berusaha merelakan semua yang telah terjadi. Hatinya seringkali teringat pada momen-momen bahagia mereka dulu, saat Dedi masih menjadi suami yang penuh cinta dan ayah yang perhatian. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kembali. Rasa sakit masih membekas, namun perlahan Arina belajar bahwa tidak ada gunanya mempertahankan seseorang yang tak lagi peduli pada keluarga mereka. Hasan menjadi kekuatan terbesar bagi Arina. Tatapan polos anaknya mengingatkan dia akan tanggung jawab dan cinta yang masih ada. Meski tanpa kehadiran Dedi di sisinya, Arina bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Hasan. Ia tahu bahwa hidup mereka tak akan mudah, tapi Arina yakin ia mampu melanjutkan hidup. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, dengan hati yang hancur namun tekad yang kuat, Arina memilih untuk meninggalkan masa lalu di belakangnya. Ia menatap masa depan dengan penuh ketidakpastian, namun ia tahu bahwa ia akan bertahan. Karena di dalam dirinya ada kekuatan seorang ibu yang tak akan pernah menyerah demi anaknya.